Hari Minggu kemarin ada diskusi menarik tentang sebab-sebab kemunduran umat Islam. Pembicaranya Profesor Ahmed Kuru, seorang guru besar asal Turki yang kini mengajar di Amerika Serikat. Profesor Kuru adalah penulis buku Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada episode kali ini, saya ingin membahas tema yang diangkat Ahmed Kuru tentang sebab-sebab kemunduran umat Islam. Menurut dia, sebab utama kemunduran kaum muslim adalah karena aliansi ulama penguasa. Menurut saya, bukan aliansi, bukan pula ulama yang menyebabkan kaum muslim mundur atau terbelakang. Mau tahu apa atau siapa penyebabnya? Ikuti terus uraian saya. Bagi Anda yang belum membaca buku Ahmed Kuru, saya akan menjelaskannya secara ringkas. Buku itu berangkat dari pertanyaan sederhana, mengapa banyak negara muslim terbelakang? Mengapa negara-negara muslim umumnya miskin, jorok, dan tertinggal di hampir semua bidang? Kalau Anda tinggal di kawasan elit Jakarta dan tak pernah membaca indeks pencapaian negara-negara di dunia, pertanyaan tentang keterbelakangan kaum muslim itu mungkin kedengaran aneh. Bukankah ada banyak negara muslim yang cukup makmur seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar? Benar, tapi negara-negara muslim bukan cuma itu. Ada 50 negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia ini. Sebagian besar hidup jauh di bawah standar negara-negara di kawasan teluk itu. Cobalah sekali-kali buka indeks tentang kesejahteraan, tentang kebersihan, tentang kebebasan, tentang kebahagiaan, atau tentang demokrasi. Sebagian besar negara-negara berpenduduk mayoritas muslim berada di peringkat bawah. Secara ekonomi, rata-rata income per kapita mereka di bawah rata-rata dunia. Secara politik, negara-negara muslim umumnya otoriter. Bahkan negara muslim yang dianggap cukup demokratis, yakni Indonesia, tidak masuk dalam daftar 50 besar indeks demokrasi dunia. Belum lagi kalau kita bicara tentang pencapaian sains, teknologi, dan inovasi. Negara-negara muslim adalah kelompok paling sedikit penerima Nobel, paling tidak kreatif, dan paling tidak produktif. Itulah data-data yang digunakan Ahmed Kuru dalam bukunya. Dia bukan sedang menjelek-jelekan Islam, tapi sedang berbicara fakta di dunia muslim. Meski Islam memiliki ajaran yang luhur, fakta di lapangan tidak demikian. Sebagian besar kaum muslim tertinggal dan terbelakang. Pertanyaannya, mengapa sampai begitu? Apa yang menyebabkan kaum muslim terbelakang? Inilah yang ingin dijawab Ahmed Kuru. Menurutnya, sebab utama ketertinggalan kaum muslim adalah aliansi ulama dan negara yang sudah berjalan sejak lama. Menurut Kuru, aliansi ulama negara ini sudah terjadi paling tidak sejak abad ke-13. Para sejarawan mencatat, kaum muslim mulai mengalami kemunduran pada abad ke-13 ketika Baghdad, ibu kota Imperium Abbasiyah, jatuh ke tangan tentara Mongol. Sejak saat itulah kaum muslim mengalami kemunduran. Tentu saja setelah kerajaan Abbasiyah tumbang, ada 3 kerajaan Islam lain yang muncul menggantikannya, yakni Utsmaniyah di Turki, Safawiyah di Iran, dan kerajaan Mughal di India. Tapi kerajaan-kerajaan ini hanya unggul di satu bidang saja, yakni militer. Dalam bidang-bidang lain, khususnya produksi pengetahuan, mereka umumnya mandek. Menurut Ahmed Kuru, akibat aliansi ulama dan penguasa, kaum muslim tidak lagi memiliki kebebasan berpikir dan berinovasi. Ulama tidak lagi menjadi kekuatan independen. Mereka digunakan penguasa untuk menekan rakyat.
Kerajaan-kerajaan Islam setelah abad ke-13 umumnya mempergunakan ulama untuk menjustifikasi kekuasaan mereka. Ulama dipakai untuk membenarkan perilaku penguasa. Di lain pihak, para ulama juga menikmati keuntungan dan kenikmatan yang diberikan istana. Nah, aliansi ulama penguasa ini berjalan selama berabad-abad sampai datangnya kolonialisme Eropa. Menurut Ahmed Kuru, bukan bangsa Eropa yang membuat kaum muslim terbelakang, tapi justru keterbelakangan dan kelemahan merekalah yang membuat orang-orang Eropa itu datang. Saya sepenuhnya setuju dengan argumen Kuru bahwa kelemahan dan keterbelakangan kaum muslimlah yang memungkinkan penjajahan bangsa Eropa. Tapi saya tidak sependapat jika keterbelakangan itu disematkan sepenuhnya kepada para ulama. Menurut saya, biang kerok kemunduran umat Islam bukanlah ulama, bukan pula aliansi mereka dengan para raja. Yang menyebabkan kaum muslim mundur adalah penguasa. Merekalah faktor utama yang bertanggung jawab pada maju mundurnya peradaban Islam. Setidaknya ada dua alasan mengapa ulama bukan faktor penentu. Pertama, aliansi ulama negara atau ulama penguasa bukanlah hal baru dalam sejarah Islam. Aliansi keduanya sudah ada sejak awal berdirinya dinasti Islam pada era Umayyah sekitar abad ke-7. Bahkan revolusi Abbasiyah yang menumbangkan Umayyah didorong oleh para ulama. Hanya saja ulama yang berada di balik kesuksesan Abbasiyah adalah ulama yang tercerahkan, ulama progresif dan liberal. Tokoh-tokoh seperti Yunus Aswari, Ma'bad Juhaini, Ghilan al-Dimashqi, Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, Muqatil bin Sulaiman, dan Wasil bin Atta adalah para ulama pendukung revolusi Abbasiyah. Sayangnya, para ulama hebat itu sekarang ini dianggap kafir dan sesat. Aliansi ulama negara sudah berlangsung sejak awal berdirinya kerajaan Abbasiyah. Era keemasan Islam pada abad ke-9 hingga abad ke-12 adalah hasil aliansi ulama dan negara. Tapi harus diberi catatan, ulama yang beraliansi pada era ini adalah ulama yang tercerahkan. Tokoh-tokoh yang namanya kemudian kita kenal sebagai filosof, dokter, dan astronom adalah ulama juga. Dalam bahasa Arab, ulama berarti ilmuwan atau orang yang berilmu. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan Al-Mawardi adalah para ulama yang memiliki kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagian mereka beraliansi dengan penguasa, baik sebagai menteri, hakim, dokter, kepala perpustakaan, dan penasehat raja. Alasan kedua, bukan ulama yang memainkan peran penting dalam kemunduran peradaban Islam, tapi penguasa. Sejak dulu, ulama tak punya kekuatan jika tak didukung penguasa. Dalam sejarah Islam, penguasa memainkan peran sentral yang menentukan maju mundurnya suatu peradaban. Raja yang cerdas dan berani seperti Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, keduanya adalah khalifah Abbasiyah, tidak tunduk kepada ulama. Dengan tegas, mereka menangkap dan memenjarakan ulama yang mereka anggap bertentangan dengan visi kerajaan. Kejayaan peradaban Islam di masa silam tidak ditentukan oleh ulama, tapi oleh penguasa despot yang tercerahkan. Istilah kerennya, benevolent atau enlightened despot. Merekalah yang membuat maju mundurnya peradaban Islam, bukan ulama. Menurut saya, ulama berperan sekunder. Peran mereka sangat bergantung pada keputusan penguasa. Jika dibutuhkan, mereka akan dipakai. Jika tidak, mereka akan ditinggalkan. Persoalan utamanya bukanlah aliansi dengan ulama, tapi ulama jenis apa yang mau diajak bekerja sama. Jika ulamanya fanatik dan terbelakang,
maka penguasanya akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang memundurkan peradaban. Sebaliknya, jika ulamanya tercerahkan, maka kebijakan-kebijakannya akan mendukung kemajuan. Pengalaman di dunia modern memberikan bukti yang cukup jelas. Penguasa yang beraliansi dengan ulama terbelakang, maka negaranya menjadi terbelakang. Arab Saudi contohnya. Sebelum tahun 2016, Arab Saudi beraliansi dengan ulama Wahabi yang fanatik. Perempuan tidak boleh nyetir, pakaian diatur, bioskop dilarang, konser musik diharamkan, dan ilmu pengetahuan dipinggirkan. Tapi sekarang aliansi dengan ulama Wahabi diputus. Hasilnya, Arab Saudi menjalani kehidupan yang lebih beradab. Siapa yang menentukan? Bukan ulama, tapi raja atau penguasa. Dialah yang sepenuhnya menentukan nasib negaranya. Kerajaan Islam di masa silam persis seperti kerajaan Arab Saudi sekarang. Jika rajanya tercerahkan, ia berpotensi mendorong kemajuan. Sebaliknya, jika berpikiran sempit, ia akan menyebabkan kemunduran. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering a new Protests phase. have turned violent in dozens of